Nah, untuk satu kasus pada dinamo starter motor ini subrapid new adalah di sini kelihatannya kalau untuk coolnya ini masih kelihatan bagus ya, masih layak pakai, masih bisa, masih tebal, masih mencapai limit. Nah, di sini untuk gear yang menghubungkan kumparan starter ke mimis starter yang di magnet kelihatan sudah aus. Ini wajib diganti sudah. Nah, untuk kasus berikutnya adalah di sini. Nah, ini ada kumparan yang ini. Ini kan sering terjadi di sini, bro. Ini sering kali terjadi ada kontaminasi atau ini kan sebenarnya ada alur nih, ada alur. Nah, alur ini tidak boleh ada kerak di sana. Jika ada kerak di sini menumpuk atau karat-karat atau korosi, maka antara kumparan yang satu dengan yang satu akan terjadi hubungan singkat atau terhubung. Nah, pada hakikatnya sebenarnya antara kumparan yang satu dengan yang satu itu tidak boleh terhubung. Tapi karena dengan adanya korosi menumpuk di bagian sini, maka dia jadi terhubung sehingga ini motor starter menjadi lemah, tidak sekuat yang diinginkan. Maka apabila terjadi penggumpalan korosi di alur sini, maka hanya cukup dibersihkan saja seperti ini. Pakai alat seenaknya saja. Kalau saya biasanya pakai pisau dapur, pakai pisau bawang supaya ini dia selahnya tepat sasaran. Nah, ini untuk kasus ini juga udah lumayan aus ya, tapi masih saya pertahankan, masih bisa mudah-mudahan. Nah, untuk di bagian ini, di bagian magnetnya di sini kadang terdapat korosi, maka untuk satu kasus ini cukup kita ambil amplas, tapi cukup di amplas saja, bro. Di amplas supaya korosinya tidak ada lagi, sehingga magnetnya terhubung langsung dengan kumparan yang ini, kan itu. Jika ada misalnya di sini timbul karat atau korosi, maka nantinya itulah yang sering terjadi pada starter motor konvensional, itu starternya kasar. Kadang pada saat di starter bunyi cit cit gitu kan. Itu hanya ini kasusnya. Sumber suara tadi hanya ini. Di sini ada korosi sehingga kumparan tidak kontak langsung dengan magnetnya. Maka di sini dapat diamplas halus, jangan kebanyakan ngambilnya, nanti keausan malah nggak kuat deh untuk nyetater itu motor kamu. Ini sudah azan ya, bro, asar. Sudah waktunya asar. Yang mau sholat dulu. Ini kerjaannya masih nanggung, kita selesaikan dulu. Nah, setelah dilakukan pengamplasan di sini, jangan lupa sebaiknya dicuci bersih agar korosi yang sudah terjatuh dari permukaan magnet agar semuanya turun, tidak ada yang melekat, sehingga bro, dibersihkan. Nah, untuk pergantian sebagai informasi saja, untuk pergantian kuil arang-arangnya ini untuk pergantian coolnya bebas, silakan pakai apa saja asalkan ukurannya sama dan panjang kabelnya mencukupi. Kadang ada yang pendek, ada yang kepanjangan gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Di sini nampaknya ini baut mengalami korosi. Dan ini nanti saya buka, saya bersihkan lagi, lalu saya pasang agar mencegah terjadinya hambatan arus. Karena untuk motor starter sendiri itu tidak bisa main-main, sumber suplai arus dari baterai itu harus full, harus kuat betul, sumber arus 12 volt agar nantinya dinamo starternya kuat untuk menggerakkan motor itu sendiri. Nah, fungsi daripada inilah komponen
komponen dinamo starter. Nah, cuman apabila jika ini sudah mengalami keausan dan ini juga sudah dibersihkan, sudah melakukan pergantian cool yang baru yang tebal, baterai kamu sudah kuat, relay starter juga oke, saklar starter sama kabel juga oke, tapi kok masih lemah ya. Kalau misalnya mesin kompresi masih kuat kok starternya lemah sehingga tidak mampu untuk menghidupkan mesin, itu artinya ini sudah mengalami keausan yang berlebih. Sebenarnya ini juga sudah aus, tapi masih kita coba dulu ya apakah nanti masih bisa atau tidak. Tapi disarankan kalau ini sudah mengalami keausan maka wajib pergantian yang baru mungkin kalau di kota mungkin ini ada jual kumparannya aja, tapi kalau seperti kami di bengkel ini di tempatnya di desa, mungkin untuk menjangkau barang yang seperti ini agak lumayan rumit. Tapi kalau secara komplit itu terjual dimanapun banyak, ada selalu tersedia. Nah, hanya sedemikian ilmu sepele yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dapat membantu. Silakan di like dan share ke seluruh dunia, juga jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.